Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas salah satu motherboard dari Gigabyte ya, dan ini adalah edisi untuk prosesor yang menggunakan AMD A8 7600 series. Dan untuk AMD A8 ini adalah generasi sekitar tahun 2013 sampai tahun 2014. Dan di video kali ini saya mau berbagi ataupun mau sedikit mereview ya mengenai motherboard Gigabyte GAF2A68HM DS2 ya. Jadi saya itu sebenarnya memang salah satu penggemar dari motherboard tipe ataupun bermerek Gigabyte ya. Dan kenapa saya sangat menyukai motherboard keluaran Gigabyte? Nah, kalau menurut saya itu bermerek Gigabyte tentunya selalu memberikan sesuatu hal yang berbeda. Nah, salah satu contohnya yang membuat saya itu lebih tertarik menggunakan motherboard dari Gigabyte yaitu ini dia ya. Nah, ini salah satunya adalah all solid kapasitor. Nah, jadi untuk kapasitor itu seperti yang ini elko ya ataupun kapasitor. Nah, yang saya perhatikan di motherboard pada umumnya untuk bagian kapasitor ini masih menggunakan tipe yang cairan ya, elko-nya elko cairan. Nah, kalau yang dari Gigabyte ya, kalau misalkan kita menggunakan motherboard dari Gigabyte itu biasanya akan selalu menggunakan kapasitor tipe solid ya. Jadi kelebihan dari kapasitor solid itu tentunya dari daya tahannya itu lebih kuat ya. Kalau misalkan kapasitor yang tabung gitu, itu kan biasanya gampang sekali kembung gitu ya. Nah, kalau yang solid ini tentunya akan lebih kuat gitu jika dibandingkan dengan kapasitor yang biasa. Nah, selain dari all solid kapasitor atau semua kapasitornya itu bertipe solid gitu ya, ada lagi yang sangat langka gitu jadi temui di motherboard pada umumnya. Nah, salah satunya ini adalah BIOS ya. Ini adalah main BIOS atau BIOS utama. Kemudian ada backup, B-nya itu adalah backup. Jadi selain ada yang utama juga ada BIOS backup. Nah, kalau yang di motherboard yang lain, kalau misalkan BIOS-nya terjadi masalah yang berkaitan dengan BIOS, tentunya si motherboard-nya menyala tetapi tidak menampilkan gambar atau sistemnya error gitu. Dan harus dilakukan flash BIOS ataupun flash BIOS. Nah, tentu hal yang seperti itu sangat beresiko gitu ya. Nah, kalau di motherboard tipe Gigabyte ya, mereknya Gigabyte itu ada dua ya, UEFI dual BIOS. Kalau misalkan BIOS utamanya terjadi masalah ataupun error ataupun sesuatu hal yang membuat si komputer ini bermasalah di bagian BIOS-nya. Nah, nantinya di bagian backup BIOS ini akan mentransfer ulang atau merecovery si BIOS yang utama ini gitu. Jadi nantinya kejadian BIOS error itu tidak akan berakibat fatal gitu, karena si BIOS ini yang di motherboard Gigabyte ini mempunyai BIOS backup.
gitu ya teman-teman. Jadi itu adalah salah satu fitur yang menurut saya sangat berguna sekali dan sangat penting. Kemudian di sini juga, nah di sini ada anti-short protection. Kemudian ada humidity protection, ESD protection. Kalau misalkan ada arus pendek ataupun listrik-listrik yang memang sangat berbahaya yang bisa merusak motherboard, tentunya di motherboard Gigabyte ini akan lebih proteksi ya. Akan lebih proteksi sehingga si motherboard Gigabyte ini bisa lebih tahan lama. Kemudian untuk motherboard ini ya, motherboard Gigabyte yang dikhususkan untuk AMD A8 dan sebenarnya untuk soket yang menggunakan FM ya, yang menggunakan FM2 atau FM2 Plus itu bisa di-upgrade hingga A10. Nah, namun yang saya punya di sini hanya menggunakan AMD A8. Dan kelebihannya itu, kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui apa sih kelebihannya kalau misalkan kita membeli motherboard yang menggunakan soket FM2 atau yang dikhususkan untuk pengguna AMD ya, khususnya untuk AMD seri A. Nah, kita itu akan mendapatkan fitur yang lumayan berguna gitu ya. Nah, salah satu contohnya ini adalah dual grafik ya. Nah, dual grafik ini adanya di prosesor ini gitu. Jadi yang saya tahu untuk prosesor AMD itu, kemudian salah satunya adalah AMD A8 7600 series. Selain sudah ada prosesornya, di dalamnya juga sudah terdapat CPU ya. Yang di dalamnya itu sudah ada GPU Radeon. Nah, jadi untuk teman-teman yang mempunyai budget terbatas, tentunya dengan kita membeli motherboard AMD ini, kita akan sekaligus mendapatkan GPU ataupun VGA dengan kualitas yang lumayan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman beli motherboard dengan menggunakan prosesor AMD A8 7600, itu teman-teman bisa merasakan kenyamanan, salah satu contohnya memainkan game GTA 5. Dan tentunya harus dipasangkan dengan RAM minimal 8 GB. Kalau misalkan masih tidak maksimal, kita bisa gunakan VGA eksternal gitu. Tapi memang pada umumnya untuk motherboard yang dikhususkan untuk AMD itu sudah ada GPU-nya ataupun VGA onboard, dan VGA onboardnya itu sangat bagus ya, kalau menurut saya itu sangat bagus. Namun yang saya ketahui gitu ya, dan saya pun menggunakan prosesor AMD itu bukan kali ini saja. Dari dulu pun saya sudah menggunakan prosesor AMD dari mulai AMD seri C sampai ke seri A6, A8, itu saya sudah merasakan bagaimana performa yang ditampilkan oleh si prosesor AMD itu. Dan kalau misalkan kita bandingkan prosesor AMD ini untuk AMD A8 dengan Core i5 yang seri ketiga gitu ya, karena kita sudah ketahui bersama bahwa untuk yang menggunakan prosesor Intel Core i5 atau Core i5 yang generasi ketiga saja, itu masih bisa lebih unggul untuk core singlenya atau single core-nya jika melawan dari prosesor AMD ini. Jadi yang saya rasakan itu memang untuk prosesor Intel itu lebih kuat ataupun lebih
cepat pemrosesannya itu dibandingkan dengan AMD. Nah, namun AMD A8 ini tidak menggunakan 2 ya, tapi menggunakan 4 core. Kalau misalkan menggunakan AMD A6 itu biasanya masih 2 core. Nah, kalau yang di AMD A8 ini sudah menggunakan 4 core ya. Dan kalau menurut saya untuk AMD A8 ini sudah lebih baik ya dibandingkan dengan seri-seri AMD pada umumnya seperti Athlon gitu ya. Kemudian Apteron gitu yang sudah jadul, ataupun AMD seri A6 gitu ya. Nah, untuk A8 ini sudah lebih baik dibandingkan dengan seri-seri AMD sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini untuk peripheralnya. Di sini masih ada Ford VS2 yang digunakan untuk keyboard maupun mouse. Jadi di sini ada 2 warna ya, antara hijau dengan ungu. Kemudian di sini juga ada USB 2 atau USB 2. Kemudian ada bagian VGA Ford. Di sini VGA Ford. Kemudian ini DVI. DVI udah sangat jarang ya. Kemudian ada USB 3 yang berwarna biru ini, USB 3. Jadi kalau misalkan Fordnya berwarna hitam itu biasanya USB 2, dan kalau yang berwarna biru adalah USB 3. Kemudian di sini ada port untuk jaringan RJ45. Kemudian di sini juga ada USB 2. Jadi untuk port USB-nya di sini lumayan banyak ya. Ada 6 port USB yang bisa kita manfaatkan. Kemudian ada bagian audio ya, jack audio. Kemudian di sini ada bagian VCI. Kemudian ada VCI kali 1 kali 16. Ini untuk VGA eksternal. Kalau misalkan performa VGA-nya kurang begitu bagus, kita bisa upgrade ataupun menambah VGA card eksternal. Ya, di sini kita bisa gunakan VGA eksternal. Kemudian ada juga bagian VCI kali 1, bisa digunakan untuk media lainnya ya, seperti LAN card ataupun sound card gitu ya. Masih banyak lagi kegunaannya. Dan juga kalau saya perhatikan di sini, ini motherboardnya masih mulus ya, masih baik. Tapi belum saya coba untuk dinyalakan ya, karena untuk komponen-komponen yang lainnya belum tersedia ya, dari mulai prosesor ya, dari mulai power supply, kemudian RAM, dan juga casingnya belum ada gitu ya. Nanti kita bisa tambahkan agar si motherboard ini bisa kita gunakan ya. Oke, kita lihat di sini untuk penampakannya ya, masih mulus ya, masih bagus. Ini keadaan motherboard second ya. Saya dapatkan 1 unit motherboard berikut dengan prosesornya, dan juga ada heatsinknya juga. Itu kurang lebih harganya 400.000 ya, sudah termasuk, sudah include semua. Dan di sini saya bisa gunakan 2 slot RAM ya. Walaupun di sini masih menggunakan DDR3 ya, belum menggunakan DDR4. Tapi untuk DDR3 itu masih bagus ya, kalau menurut saya pribadi masih sangat bagus. Ya, belum ketinggalan seperti DDR2 gitu ya. Mungkin sampai tahun 2025 untuk DDR3 masih bisa diandalkan ya, masih bisa diandalkan. Kecuali kalau misalkan teman-teman ingin merasakan performa dari komputer itu, bisa merasakan game-game yang terbaru di tahun 2020-an gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan motherboard dari prosesor AMD yang menggunakan soket FM2, itu kalau menurut saya tentunya game-gamenya yang
sebelum tahun 2020-an gitu ya, masih bisa digunakan dengan settingan yang disesuaikan. Ya mungkin itu saja teman-teman ya, sekilas review tentang motherboard Gigabyte yang menggunakan soket FM2, dan di sini prosesornya menggunakan AMD A8 7600. Dan dari beberapa review di YouTube itu saya bisa simpulkan bahwa AMD A8 ini masih bisa diandalkan di tahun 2020-an ya. Dan sangat cocok untuk teman-teman yang mempunyai budget terbatas, karena untuk AMD ini selain dari prosesornya yang sudah menggunakan quad core, GPU onboardnya pun lebih baik dibandingkan dengan Intel HD grafik ya. Gitu. Jadi itu ada beberapa pertimbangan yang bisa teman-teman ambil. Oke, mungkin itu saja pembahasan di video kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mempertimbangkan antara memilih Intel maupun AMD. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.